Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya bersama saya Bu Devia. Untuk hari ini saya akan bikin cemilan ya. Ini tuh enak. Cara bikinnya gampang, lembutnya itu tahan lama. Silahkan ya kalian coba di rumah, dan jika mau jualan ini bisa banget dicoba. Nah, ini saya akan membuat onde-onde ya teman-teman, dan simak terus ke proses pembuatannya sampai selesai. Nah, di sini saya sudah mencuci kacang hijau ya. Ini sudah saya cuci bersih. Beratnya kurang lebih 300 gram, dan ini saya sudah rendam semalam dan saya sudah cuci bersih ya. Jadi kita tinggal pindahkan aja ke wadah baskom seperti ini ya, dan nanti akan saya kukus teman-teman. Ini untuk sebagian kulitnya terkupas nggak apa-apa ya, cuma yang sebagian tidak terkupas, tapi nggak apa-apa, ini sudah cuci bersih. Sekarang kita kukus ya untuk kacang hijaunya yang sudah dicuci bersih, dan saya juga akan mengukus kentang ya, 2 buah kentang yang kecil-kecil gitu teman-teman, kurang lebih 60 gram untuk kentangnya ya. Nah, ini setelah kurang lebih 30 menit sekarang kita angkat ya untuk kacang hijau yang tadi sudah kita kukus nih. Ini kentangnya juga sudah matang, kita kukus, kita haluskan ya untuk kentangnya, dan untuk kacang hijaunya sekarang kita blender. Ini akan saya masukkan dalam blender. Ke chopper juga nggak apa-apa teman-teman, jadi nggak apa-apa, nih kita tinggal haluskan aja. Untuk kacang hijaunya tambahkan garam setengah sendok teh ya. Untuk gula di sini saya gunakan 8 sendok makan atau sesuai selera ya, tapi ini menurut saya pas. Dan untuk air di sini gunakan 200 ml teman-teman. Nah, ini kita haluskan ya, nggak lama teman-teman. Ini saya gunakan chopper, kurang lebih paling berapa menit lah, nggak nyampe 1 menit ini juga sudah hancur. Nah, kita nyalakan seperti ini. Dan untuk teman-teman jika mau lihat resep lengkapnya Bu Devia, nanti tinggal lihat ya di deskripsi box, link deskripsinya. Nah, ini setelah halus sekarang akan saya masak ya untuk kacang hijaunya. Nah, seperti ini kita tuang, dan ini akan saya masak sampai kacang hijaunya itu sedikit agak kering ya. Jadi ini kalau setelah di blender itu kan agak lembek seperti ini ya, kita masak sampai benar-benar airnya itu kering teman-teman. Nah, sampai seperti ini, dan nanti kita diamkan ya. Ini sudah matang dan sudah cukup, kita diamkan sampai dingin. Nanti dia hasilnya itu akan sedikit mengeras seperti ini nih teman-teman, bisa lihat ya, agak kering gitu. Tinggal kita bikin buletan ya. Ini untuk buletan tinggal disesuaikan aja dengan selera. Dan untuk kacang hijaunya itu masih banyak banget ya sisanya. Jadi misalkan kalian bikin 500 gram ukuran tepung ketannya, bisa gunakan 200 gram kacang hijau aja, itu udah cukup. Nah, ini yang sudah dibikin buletan, ini saya akan sisihkan karena memang saya sengaja bikinnya agak lebih ya, anak-anak karena suka banget. Nah, ini saya gunakan tepung ketannya 500 gram ya teman-teman untuk tepung ketannya. Kemudian saya tambahkan gula pasir. Untuk gula pasir ini saya gunakan 5 sendok makan ya untuk gula pasirnya, atau sesuai selera, tapi menurut saya ini pas banget ukuran 500 gram. Dan untuk garamnya saya gunakan setengah sendok teh, dan ini kentangnya ya yang tadi sudah dikukus dan sudah dihaluskan. Sekarang kita gunakan air panas, dan untuk air panas di sini saya gunakan 200 ml ya teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit dulu, atau gunakan air hangat ya, jangan sekaligus gitu, karena tiap tepung ketan itu kadang kelembabannya juga beda-beda teman-teman. Jadi naronya sedikit demi sedikit dulu. Ini akan saya uleni menggunakan tangan ya, biar lebih cepat tercampur ratanya. Nah, sampai seperti ini ya. Oh ya, ini saya tambahkan vanili bubuk 1 bungkus ya, biar wangi gitu, dan opsional jika teman-teman nggak mau menggunakan juga nggak apa-apa, tapi ini biar wangi dan juga enak teman-teman. Nah, ini sudah siap bentuk untuk kelembabannya, atau apa namanya, seperti ini ya. Ini saya sudah timbang teman-teman, untuk ukurannya 27 gram. Jadi ini jadinya banyak banget, ini supaya rata aja jadi saya timbang. Tapi misalkan
nggak ada timbangan, kalian bisa gunakan pakai jurus kira-kira aja, nggak apa-apa. Nah, ini untuk balurannya saya menggunakan wijen ya. Ini saya taruh sebagian dulu di piring, lalu kita bikin bulat-bulat seperti ini ya. Kita pipihkan dan kita masukkan isiannya, kacang hijau yang sudah kita bulatkan, kita tutup, lalu bikin kita bikin buletan. Ini pas banget adonannya, dan kita balurin menggunakan wijennya. Oh ya, teman-teman harus digulung-gulung seperti ini ya, di ojlok itulah di tangan gitu, supaya wijennya itu nempel teman-teman. Jadi harus seperti ini, jadi itu nempel tuh, jadi agak dibulet-bulet gitu di tangan supaya di wijennya itu nggak mudah rontok. Ini tips ya, jadi untuk wijen itu harus dikinin teman-teman, nggak perlu menggunakan air. Kalau menurut saya ya, kalau menggunakan air itu justru malah jadi lembek. Untuk adonannya menurut saya kurang bagus, tapi tergantung selera ya teman-teman. Ini kalau saya seperti ini nih, tinggal dikocok-kocok di tangan itu nempel teman-teman wijen, jadi nggak pada jatuh. Nah, sekarang setelah selesai kita gulung semua ya, kita siapkan minyak dan siap untuk kita goreng. Ini secukupnya aja. Untuk minyak sebaiknya adonan itu nyampe terendam ya, jadi tuh nggak mudah meletus. Dan ini kita masukinnya sebelum minyaknya panas teman-teman, ini supaya nggak mudah meletus. Jadi kita masukin dulu sebelum minyak panas, dan teman-teman bisa gunakan dengan api kecil ya, jadi jangan terlalu besar. Nah, ini sambil sesekali itu dibolak-balik supaya matangnya itu dan kecoklatannya rata ya, jadi harus sesekali itu dibalik-balik gitu. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat ya dan kita tiriskan. Kalian bisa lakukan sampai selesai ya, jadi bisa goreng selanjutnya lagi. Untuk teman-teman yang sudah dukung, terima kasih banyak ya atas dukungannya selama ini. Semoga untuk teman-teman berkah dan sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak. Nah, ini sudah matang ya. Ini untuk satu resep yang saya buat menghasilkan 36 buletan. Jadi jika kalian mau usaha, tinggal disesuaikan aja ya, bisa dijual 1000-an atau lebih. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan modal di daerah masing-masing. Ini saya nggak tahu ya kalau beli beras ketannya berapa, karena kebetulan ini punya sendiri. Dan kacang hijaunya juga, jadi saya nggak tahu. Jadi misalkan mau jualan, kalau di tempat saya itu biasanya 1000-an. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.